Kausalitas itu syaratnya adalah 8 organ tubuh plus 2 cairan. Mengenai harus otopsi itu jelas sekali, membuka jaringan tubuh itu kan bisa tahu kalau dia dilakukan otopsi. Gitu. Bagaimana? Jadi, ya. Bisakah dengan kita saudara ahli simpulkan atau berikan pendapat bahwa otopsi adalah merupakan syarat utama untuk bisa menentukan matinya seseorang itu dalam kerangka Perkap Kapolri ini? Ya, kalau menurut ahli karena di situ sudah terang disebutkan 6 organ tubuh plus 2 cairan itu syarat yang harus diperiksa, gitu ya. Berarti kalau itu diperiksa hasilnya positif semuanya, mengandung unsur positif semua, berarti bisa dipastikan matinya orang itu karena sebab-sebab misalnya racun atau yang lain gitu ya. Tapi kalau itu racun ya, kalau ini memang harus racun. Tapi kalau itu tidak diperiksa atau diperiksa sebagian, itu kan berarti sebab itu tidak bisa dipastikan. Padahal ajarannya dalam hukum itu menegakkan hukum harus berdasarkan kepastian hukum. Kepastiannya menjadi hilang dalam menentukan kausalitas. Padahal seseorang itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Sedangkan perbuatan mereka tidak ada kausalitas dalam konteks timbulnya akibat. Atau setidak-tidaknya kausalitasnya tidak memenuhi syarat pembuktian sebagaimana peraturan Kapolri. Nah, karena ini peraturan berarti harus tunduk kepada semua. Rakyat Indonesia adalah tunduk pada peraturan itu. Advokat juga tunduk peraturan itu. Semua penegak hukum juga tunduk pada peraturan itu. Karena ini peraturan ya. Peraturan itu mengatur untuk berlaku untuk semua orang. Ya. Kalau di sini dalam hubungannya dengan kepolisian, penyidik, berarti penyidik yang harus taat pada aturan itu. Efeknya apa? Ya, kalau misalnya orang lain hak mereka kalau mereka tidak standar itu berarti tidak bisa membuktikan sesuatu musabab terjadinya suatu kematian yang pasti. Kalau orang itu misalnya merasa dirugikan dengan itu, ya harus menuntut agar supaya tanpa standar itu tidak sah. Gitu. Prosedur tidak sah. Sebagian aja juga nggak cukup ya? Sebagian pengadilan sampel aja nggak cukup ya? Tanpa prosedur yang aturan di dalam peraturan Kapolri itu tidak sah. Orang yang dirugikan karena itu bisa meminta supaya dinyatakan tidak sah. Karena standarnya adalah harus dengan itu. Gitu. Oh begitu. Jadi kalau banyak ini nggak penuh, seandainya lah seperti terjadi begitu, bisa dituntut seperti itu kalau tidak dilakukan. Maka tadi ahli sampaikan, kalau itu proses pembuktian sidang pengadilan bisa menuntut kepada majelis hakim agar supaya itu dia dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi sekian itu. Ya. Artinya apa? Pembuktiannya tidak bisa memiliki kekuatan pembuktian. Gitu. Kalau itu sudah full, otopsi menyeluruh dengan minim 6 organ tubuh plus 2 cairan tadi itu sudah dilakukan. Ternyata bisa membuktikan bahwa seseorang itu diduga melakukan perbuatan dengan racun misalnya, dia harus terima. Karena apa? Karena sudah dilakukan standar proses pembuktian. Tapi sebaliknya kalau dia tidak standar, tidak bisa. Karena haknya orang dirugikan. Karena prosedur yang tidak standar. Gitu. Itu maksudnya ya? Iya. Baik, saya dengan masalah yang sama, tapi pindah topik. Topik sama tapi isinya beda. Saya tadi bicara soal kita racun. Sekarang kita bicara tentang pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer, bukti digital, dan penyebab proses ya, dan elektrostatis. Jadi tadi saya katakan bahwa memang peraturan Kapolri ini luar biasa lengkapnya karena secara detail diatur. Racun begini, ya kan? Komputer begini, ya, nuklir begini. Jadi betul-betul memang sudah luar biasa ini peraturan Kapolri ini. Dan narkoba juga diatur di sini, ya kan? Jadi ada sudah penoban. Nah sekarang kita bicara tentang digital dengan komputer ataupun komputer bukti digital. Jadi ini maksudnya bukti digital termasuk CCTV dan sebagainya, ya kan? Sekarang saya masuk kepada pasal 20 peraturan Kapolri. Jadi kalau dibilang komputer di sini itu masuk ya. Pasal 20 menyatakan, pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagai dimaksud dalam pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. Ini lagi nih, persyaratan formal. Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Instansi.
Jadi ada permintaan tertulis. Ini yang formal lagi nih. Laporan polisi, B-nya. C-nya berita acara pemeriksaan saksi, tersangka atau laporan kemajuan. Dan berita acara pengambilan. Nah, dibuat lagi di sini nih. Berita acara pengambilan, penyitaan, dan pemukusan barang bukti. Ini disebutkan di sini. Nah, kalau umpamanya ada suatu perangkat elektronik, ya, kemudian ada umpamanya suatu VDR, CCTV, ya kan? Kemudian ingin mengetahui apakah ini ada kejahatan atau tidak, maka disita DVR-nya disita. Kemudian ada orang di suatu kafe umpamanya, sebelum ini disita, sudah dia memindahkan katanya barang dari VDR ini ke dalam flash disk. Tetapi yang melakukan pemindahan ini bukan penyidik. Ya, tadi saudara katakan secara umum bahwa kalau yang melakukan ini tentunya harus penyidik. Tapi yang melakukan pengambilan ini bukan penyidik. Tapi pegawai daripada kafe itu sendiri. Kemudian flash disk ini disita oleh penyidik juga. VDR-nya disita, flash disk-nya disita, dijadikan satu bukti di pengadilan. Kemudian dari flash disk ini diperbanyak lagi oleh penyidik untuk keterangan untuk ahli-ahli. Tetapi tidak ada berita acara pengambilan yang seperti dibuat di dalam pasal 20 ini, bahwa ini betul-betul berasal dari VDR ini. Apa pendapat ahli soal itu? Jadi saya ingin ahli sampaikan bahwa terkait dengan persoalan pembuktian yang berhubungan dengan informasi elektronik atau data informasi elektronik, data elektronik, sebagaimana yang penasihat hukum tanyakan kepada ahli, maka prinsipnya yang disebut data atau informasi elektronik yang original itu adanya di VDR. Saya ulangi lagi, adanya di VDR. Dan dari VDR itu bisa di-cloning. Ini bahasa yang sering dikenal adalah di-cloning atau digandakan sesuai dengan aslinya, jaminan aslinya. Dan setelah itu digandakan berapa? Digandakan sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Jumlah yang diperlukan. Jadi kalau misalnya tadi penggandaannya dari hasil cloning atau penggandaan digandakan kembali, sesungguhnya penggandaan kedua, ketiga, dan seterusnya itu sudah tidak menjamin originalitasnya. Oleh sebab itu yang disebut originalitasnya seperti yang ahli tampilkan di layar itu, ya harus aslinya yang dalam VDR itu. Itulah yang harus semestinya disita, dirawat sedemikian rupa supaya nanti di sidang pengadilan bisa tampakkan di situ bahwa ini masih original. Yang kedua, kalau di cloning boleh aja, di cloning, tapi cloning itu sumber dari aslinya. Nah, tadi harus berita acara dan semuanya sama juga. Cloning harus sumber aslinya, semua dari aslinya. Barulah mereka diserahkan kepada, istilah bahasa kami adalah lab untuk mereka yang memiliki keahlian dalam bidang itu. Jangan individual, gitu. Karena ini semua tadi yang disebutkan tadi kan, itu harus lab. Organ-organ tubuh juga lab. Tidak boleh dibawa pulang sendiri, dianalisis sendiri di rumah, nggak boleh. Termasuk juga urin tadi tidak boleh dibawa pulang. Ini juga sama. Jadi kalau misalnya ini silahkan kepada lembaga-lembaga yang memiliki kapasitas untuk melakukan tes atau pengujian terhadap cloning daripada VDR tadi. Ya, jadi kalau itu isinya adalah sumber dari CCTV, maka dia harus jaminan original begitu. Kalau misalnya itu ternyata digandakan, itu sudah tadi ahli jelaskan tidak menjamin originalitasnya. Kalau itu diketahui memang seperti itu artinya data atau flash disk yang terakhir itu berarti nggak bisa dijamin originalitasnya. Nah pertanyaannya